Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas soal UKK Excel tahun 2021 kalau nggak salah. Di sini disediakan tabel di mana kita diminta untuk menyelesaikan kolom pekerjaan dari sini sampai ke biaya bersih. Untuk mengerjakan ini, di soal diminta menggunakan fungsi if dan fungsi VLOOKUP. Soal juga sudah menyediakan tabel kode dan beberapa informasinya. Di sini ada 101 sampai 104. Di sini ada nama kelas dan biaya serta diskonnya. Diskon di sini di soal sebenarnya diminta untuk menggunakan HLOOKUP. Tapi kita gabung aja biar memudahkan. Nah, untuk pengerjaan ini biar lebih mudah, kita rubah semuanya menggunakan VLOOKUP bisa dikerjakan. Hanya saja tantangannya di sini pada nomor siswa ada 3 macam kode. Kode depan, kode tengah, dan kode belakang. Jadi kita harus menggabungkan VLOOKUP dengan fungsi left, mid, dan right. Left untuk membaca kode depannya, mid untuk membaca kode tengah, dan right untuk membaca kode yang belakang. Misalnya untuk nama kelas. Nama kelas ini kita akan menggunakan atau membaca nomor siswa itu pada kode tengahnya. Sedangkan hari belajar kita akan membaca dari kode yang belakang. Biaya waktu belajar menggunakan atau membaca nomor siswa di kode depan. Sedangkan untuk biaya dan diskon akan menggunakan kode tengah dari nomor siswa. Ini adalah contoh jawaban yang muncul ketika nanti setelah digunakan rumus. Intinya setelah nanti digunakan rumus, baik itu if maupun VLOOKUP, jika nomor ini nanti dirubah otomatis nanti isian yang ada di sini juga ikut berubah. Seharusnya seperti itu. Oke, sebelum kita bekerja dengan VLOOKUP, kita perbaiki dulu tabel dari datanya. Di sini datanya baru ini. Kemudian untuk status karyawan ABC itu belum ada. Kemudian PSM pagi siang malam juga belum ada. Kode itu juga hari belajarnya belum ada. Jadi di sini kita tambahkan. Ini sudah dibuat. Jadi tinggal dimunculkan aja. Nah, jika tabel data ini sudah dibuat, merangkum semua yang ada di ketentuan soal, kita pakai fungsi label. Kalau di soal nyebutnya fungsi label. Jadi ini kita blok, kemudian kita kasih nama. Karena ini soal kedua, misalnya ini namanya data 2. Setelah dikasih nama di sini, jangan lupa tekan enter. Kita uji dulu apakah dia penamaan label ini berhasil. Kita klik dulu di sembarang tempat sehingga bloknya terbuka. Kemudian kita panggil fungsinya. Kita panggil namanya, labelnya. Oke, dia ngeblok, berarti berhasil. Jika dia tidak berhasil, misal kita ambil contoh, kita lupa pada waktu kita ngeblok, kita lupa ngeklik dulu, baru di sini kita memberi nama atau memberi label data 3 misal. Nah, begitu kita coba, seharusnya data 3 ini ngeblok ke sini, ternyata enggak. Nah, cara perbaikannya itu dari menu formulas, kemudian name manager. Data 3 ini kita buang saja, karena ini yang salah. Nah, jadi begitu cara perbaikannya. Sekarang kita kembali ke soal. Yang pertama untuk mengerjakan kolom pekerjaan. Di sini untuk kolom pekerjaan di soal menyebut A, B, C. A berarti karyawan, B mahasiswa, dan C pelajar. Berarti pekerjaan ini akan membaca kode status, kolom kode status. Ini di sini kita gunakan fungsi VLOOKUP. Cara munculkan VLOOKUP dari sini, formulas. Lookup and reference, kita pilih VLOOKUP.
Nah, lookup value atau kodenya itu ada di sebelahnya, di kode status. Kita klik saja pakai mouse. Kemudian muncul nih huruf B. Tabel array, itu tabel yang data tadi kita kasih nama. Itu ada data, tabel yang kita kasih nama tadi, dapat data 2. Kemudian kolom index number. Karyawan, mahasiswa, dan pelajar pada data 2 tadi ada pada kolom keberapa. Kalau kita lupa, kita klik dulu kolom index number ini, kemudian kita klik data 2. Nah, muncul di sini. Di sini, karyawan, mahasiswa, pelajar itu berada pada kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, biaya kolom ketiga, dan diskon kolom keempat. Karena tadi kita mau memunculkan karyawan, mahasiswa, dan pelajar, maka di sini diisi dengan kolom kedua. Jadi kolom berapa pada tabel array yang ingin dimunculkan. Kemudian ini kita ketik false. Tulisan false bisa kita lihat di sini juga ada. Kalau kita lupa bagaimana penulisannya. Nah, di sini sudah muncul mahasiswa, berarti rumusnya sudah jalan. Kemudian kita oke. Kita tes apakah ini berjalan untuk kode yang lain. Oke, berjalan. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini, setelah rumus ini jadi, ini dikerjakan untuk baris ke-8, maka di sini juga harus alamat selnya alamat sel yang baris ke-8. Jadi sini ada D8. Kemudian untuk ngerjakan nama kelas. Nama kelas itu kalau kita melihat tabel datanya, ini nama kelas. Ini ada 4 macam. Kode kelasnya 101 sampai 104. Jadi kita lihat di soal, berarti kita akan membaca nomor siswa pada bagian tengahnya. Pada bagian tengah dari nomor siswa yang harus kita baca. Caranya kita panggil fungsi VLOOKUP dulu seperti tadi. Oh, untuk panggilan yang kedua atau yang seterusnya kalau udah pernah dipakai, kita bisa gunakan menu ini, recently used. Di sini VLOOKUP-nya udah ada. Kemudian tabel array sama seperti tadi, tabel yang kita gunakan masih sama, data 2. Di sini dia langsung membaca tabelnya. Kemudian kolom index number, kalau lupa sekali lagi kita klik data 2. Nama kelas ada pada kolom kedua. Maka kolom index numbernya kita ketik angka 2. Ini masih sama, false. Kemudian untuk mengisi lookup value, karena 101, 103 itu ada di tengah, maka kita akan gunakan fungsi mid. Caranya, kita ke sini, kemudian pilih more function, kemudian ini pilih all, select kategorinya pilih all, kita cari mid, klik di sini urut abjad, berarti M. Ini mid, kemudian klik OK. Nah, di sini mid itu yang pertama teks. Teks itu kita harus menentukan di mana sel yang akan kita cari. Jadi di mana kodenya. Jadi ya, kita klik aja kodenya. Karena baris ke-8 berarti ini di B8, klik. Maka muncul S103SJ. Kemudian start number, karena kita mau membaca tengah, berarti di sini mulai dari karakter keberapa dari teks. Di sini ada karakter pertamanya S, karakter keduanya strip, karakter ketiganya 1. Berarti kita mulai dari angka 1 ini karakter ketiga. Berapa karakter untuk number karakternya? Berapa karakter yang mau kita ambil? Berarti ada nomor 1, nomor 0 dan nomor 3, berarti ada 3 karakter. Nah, muncul 103. Jadi start number 3, number charge-nya 3. Berarti 3 karakter dimulai dari karakter ketiga. Yang penting muncul 103 di sini.
Sekarang kita lihat rumusnya, kita kembali ke VLOOKUP dengan cara klik tulisan ini, VLOOKUP. Oke, jadi di sini VLOOKUP udah membaca 103, berarti sudah membaca kode tengah dari nomor siswa. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini jika muncul NA, padahal rumus kita udah benar, kesalahannya, coba kita lihat kembali rumusnya. Jadi untuk melihat rumusnya kita klik insert function aja. Nah, di sini 103 itu berada dalam tanda petik. Oke, di sini 103 itu berada dalam tanda petik. Ini artinya 103 itu bukanlah angka, tapi berupa huruf. Jadi kita harus perbaiki tabel data kita yang ada di data 2 tadi. Nah, coba kita perbaiki, kita lihat ini 101 sampai 104 itu masih general. Ini harus kita rubah menjadi huruf atau teks. Nah, setelah dirubah, ini diketik ulang sehingga dia berubah menjadi teks. 101, 102. Lihat tanda hijau ini, dia ada muncul ini berarti dia sudah berubah. 103 dan 104. Nah, jadi ini sudah berupa teks. Sekarang kita lihat rumusnya. Oke, rumusnya jalan. VLOOKUP MIT 8B8 33. Nah, jadi dia sudah jalan di satu sel ini. Kita coba copy rumus ke yang lain. Oke, jalan ya. Rumus VLOOKUP-nya bisa. Kemudian sekarang yang ketiga, kita akan ngerjakan hari belajar. Jadi kita ringkas, kita ulas sebentar. Kalau pekerjaan, tadi kodenya yang ini, ABC, tidak ada variasi, VLOOKUP biasa. Sedangkan nama kelas, itu ngebaca nomor siswa yang ada di tengah. Sedangkan hari belajar, kita akan ngebaca kode di akhir dari nomor siswa. Nah, jadi ini variasi yang kedua. Kita akan membaca SKSJ ini, kode di akhir dari nomor siswa. Kalau nama kelas tadi kita membaca yang tengah pakai mid. Nah, di sini kita akan membaca menggunakan left, menggunakan right. Untuk penggunaan rumusnya masih sama. Kita gunakan VLOOKUP. Nah, jadi VLOOKUP ini untuk membaca dia Senin Kamis atau Rabu Selasa gitu ya. Ini di sini nanti harus muncul SK, SJ, RS di sini. Di antara itu harus munculnya. Sedangkan yang pengisian yang lain masih sama seperti sebelumnya. Tabel array-nya data 2. Nah, kalau udah benar penulisannya dan udah kebaca, dia muncul kayak gini di sebelah kanannya. Ini adalah baris pertama dari tabel datanya. Kemudian, sekali lagi kalau kita lupa hari belajar ada di kolom keberapa, kita klik dulu. Dia ada di kolom kedua, berarti ini kolom index numbernya 2. Kemudian kita ketik false. Lookup value-nya, kita mau membaca yang sebelah kanan dari nomor siswa, berarti kita gunakan fungsi right. Caranya masih sama seperti mid tadi, more function, kemudian kita pilih right. PQR. Ini fungsi right. Kemudian kita klik OK. Sama seperti tadi, kita klik kodenya ada di mana di sini. S103SJ. Karena ini ngebaca dari kanan, tinggal hitung ada berapa karakter dari kanan yang mau kita ambil. SJ ada 2 karakter, berarti di sini ketik angka 2. Nah, udah muncul 2 di sini. Udah muncul SJ, berarti nanti komputer akan ngambil SJ dari teks di sel B8.
Kita lihat rumusnya, VLOOKUP-nya. Klik dulu VLOOKUP. SJ udah muncul, Selasa Jumat juga udah muncul. Berarti rumus ini udah jalan seharusnya. Kita klik OK. Kita coba apakah jalan. Oke, bisa untuk semua sel di hari belajar. Oke, ini tadi ngambil tengah, ini ngambil kanan, ujung kanan. Dan sekarang waktu belajar kita akan gunakan VLOOKUP lagi, tapi kodenya kita ngambil dari depan, kode depan. Nah, kita akan gunakan left di sini. Sama, kita akan gunakan VLOOKUP ya dari sini. Ini juga masih sama, data 2. Oke, kita kalau lupa lagi klik pagi, siang, malam ada di kolom kedua, maka ini isinya 2. Kolom index numbernya ini masih sama false. Inilah yang dikatakan kita gunakan VLOOKUP aja karena kita hanya bermain di fungsi left, mid, dan right aja. Sedangkan yang ini kita pengisiannya nyaris hampir sama semuanya. Kita untuk membaca kode depan pakai fungsi left, panggil dari sini seperti tadi. Ini kalau udah pernah digunakan dia ada di sini, tapi ini tunjukkan caranya aja untuk memanggil fungsi left. JKL. Ini left. Oke. Kemudian kita klik B8, kodenya ada di sini. Kita hanya mau ngambil huruf S yang di depan. Berarti chart numbernya kita ketik 1. Kita klik VLOOKUP untuk melihat rumus kita. Di VLOOKUP udah kebaca ini ada S. Dan juga dia sudah kebaca siang. Berarti rumusnya jalan. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah udah 4 variasinya. Yang ini masih yang pekerjaan itu kodenya di sini. Kalau kita mau lihat rumusnya, insert function, klik. Nah, di sini tidak ada fungsi tambahan, cuman diklik aja. Lookup value, kode. Sedangkan untuk nama kelas itu kita gabung dengan mid karena dia mau ngambil kode yang di tengah. Untuk hari belajar kita gabung dengan fungsi right karena mau ngambil yang di kanan. Dan waktu belajar kita gabung dengan fungsi left karena mau ngambil kode yang di depan. Untuk biaya dan diskon, kalau kita melihat tabel datanya di sini, biaya dan diskon itu kodenya adalah kode 101 sampai 04. Berarti ini kode yang berada di tengah. Nah, berarti di sini kita akan gunakan fungsi mid lagi ya. Baik, kita gunakan VLOOKUP yang sama, cara yang sama, hanya nanti kolom index numbernya yang berbeda. Karena mid di sini yang ini aja biar seragam langkahnya. Ini data 2. Kolom index numbernya biaya ada di kolom ketiga. Nah, di sini kolom ketiga. Kemudian ini masih sama false. Di sini kita gabung dengan mid karena mau ngebaca tengah. Karena udah pernah dipakai, mid ada di situ ya, nggak perlu cari lagi. Ini, kemudian start numbernya 3, number charge-nya 3. Kita lihat VLOOKUP-nya 103 dan biayanya udah muncul 140.000. Oke. Kita coba copy rumus dan berhasil. Untuk diskon juga sama. Diskon ngebaca ini. Berarti kita ngebaca nomor tengahnya. Berarti sama dengan biaya. Hanya saja kalau kita lihat tabelnya, diskon berada di kolom keempat. Jadi kolom index numbernya aja yang berbeda dibandingkan dengan biaya gitu ya. Jadi kita panggil lagi VLOOKUP dari sini aja. Tabel array-nya data 2. Kalau salah dia ini masih 0. Berarti ini salah kita ngetiknya.
nggak ngebaca tabel array kita yang tadi. Kolom index numbernya diskon ada pada kolom keempat, ini false. Kita mau membaca kode yang tengah pada nomor siswa, berarti kita bantu dengan mit. Teksnya ini, star numbernya 3, number charge-nya 3. Kita klik VLOOKUP. Nah, di sini sudah muncul 103 dan sudah muncul 0,1, berarti rumusnya udah jalan. Nah, di sini 0,1 kalau kita mau munculkan persen, di sini kita kembali ke menu home dulu, kemudian di sini kita ganti dengan persen. Nah, itu sudah muncul 10%. Hanya saja di soal diskon itu berbentuk rupiah, jadi dikali dengan biaya. Nah, untuk mengalikannya dengan biaya, jadi di sini kita tambahkan dulu satu kolom. Klik di kolom atau di huruf K, panahnya berubah hitam ke bawah. Kemudian kita klik insert. Nah, di sini baru kita kalikan sama dengan 10% kali itu bintang dengan 140.000. Jadi diskon dikali biaya. Di sini udah ada angkanya tapi masih berbentuk persen. Jadi kita rubah menjadi accounting. Jadi 14.000 diskonnya. Nah, kalau udah jadi baru kita copy rumusnya ke bawah. 2 sekaligus. Oke, udah jadi. Biar ini bagus, kita merger. Dan ini kita bisa sembunyikan. Klik kanan, kita hide. Nah, jadi di sini udah bisa. Jadi angka persennya tidak tampak karena kita sembunyikan. Lihat di kolom yang atas setelah I langsung K. Berarti J-nya tersembunyi. Untuk biaya bersih, itu cara pengerjaannya tinggal dikurangkan aja sama dengan biaya dikurangi dengan diskon. Setelah itu kita copy rumusnya. Nah, untuk misalkan ini kita kasih garisnya, pilih all border aja, tapi nanti garisnya akan berbeda, nggak apa-apa. Penting ada garisnya saja. Kemudian untuk mengerjakan total, itu kalau mengerjakan total, berarti hanya angka yang akan kita jumlahkan. Kita gunakan ini, auto sum. Kita klik, dia udah ngeblok otomatis. Dari 100.000 ini sampai ke 100.000 yang bawah. Enter. Untuk rata-rata itu pakai average. Sama dari sini, cuman segitiga ini yang kita pilih. Average, kita klik. Dia juga udah ngeblok otomatis, tapi kita lihat dulu. Total ikut ke blok sama komputernya. Jadi kita harus blok ulang. Klik, tahan, dan kita tarik sampai 100.000 yang bawah. Jadi datanya dari I7 sampai I18. Enter. Maksimum minimum juga seperti itu. Max, blok ulang. Enter. Min juga sama. Minimum, blok ulang, kemudian enter. Nah, di sini udah dapat 4 macam ini, kemudian kita copy ke samping saja. Nah, untuk diskon itu juga ada semuanya, biaya rumusnya sama. Untuk biaya bersih juga rumusnya sama. Nah, sampai sini berarti soal itu sudah selesai kita kerjakan menggunakan fungsi VLOOKUP. Jadi ketika soal mintanya itu pakai if, kita ganti dengan fungsi VLOOKUP. Yang penting kode nomor siswa ini masih jadi 1, dan kalau kita rubah, ini data di sini juga akan ikut berubah. Kita contohkan nomor 8, SJ yang belakang kita coba ganti dengan RS. Kita enter. Nah, dia berubah menjadi Rabu Sabtu. Nah,
Nah, itu otomatisasinya di situ. Jadi tidak pakai if juga nggak apa-apa. Yang penting ini ketika kode atau nomor siswanya berubah, dia ikut berubah. Ya, kalau kita rubah kembali, ini Rabu Sabtu RS, kita rubah menjadi SJ. Ini kita rubah jadi SJ, enter. Dia menjadi Selasa Jumat. Kalau dipakaikan rumus, maka kalau kita klik yang sel yang ada rumusnya, yang muncul di sini rumusnya. Kalau yang atas ini kita ketik manual, maka muncul isinya. Berarti ini nggak pakai rumus. Ini nggak pakai rumus gitu ya. Kalau yang bawah pakai rumus. Nah, begitu cara menyelesaikan soal kedua dari soal Excel ini. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.